Bab 221. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Rambut lembut seperti air terjun ke bawah, ada yang jatuh di bahu, menempel di wajah, putih menakjubkan. Matanya mengelak dan melihat ke dalam, berkata, Tuan Qin, saya tidak bisa tidur. Bolehkah saya ngobrol dengan Anda? Mengobrol, Qin Mucai memegang kenop pintu dan berkata, Nona Su, maaf, ini agak terlambat, bukan? Dia menggigit bibirnya, aku tahu ini sudah larut, tapi aku sangat mengenal tempat tidurnya. Aku baru saja bolak-balik di kamar untuk waktu yang lama dan aku takut untuk tidur. Aku akan duduk saja sebentar, 20 menit tidak 10 menit. Jika Tuan Qin tidak mau, 5 menit tidak masalah. Melihat dia tidak berbicara, dia mengubah kata-katanya, sebentar saja. Alis Qin Muci berkerut lebih dalam. Tepat pada saat ini, penyewa ruangan seberang kembali dan menatap Qin Yi dan Suruo, dengan senyuman ambigu di matanya. Laki-laki kesepian dan sedikit perempuan, berdiri di depan pintu di tengah malam, tidak perlu menebak-nebak. Mereka pasti menganggapnya sebagai pria cabul yang memanfaatkan perjalanan bisnisnya untuk merekrut pelacur. Anak laki-laki ini telah mengganggu di pintu, sepertinya sangat tidak baik. Qin sangat ragu-ragu, menariknya ke kamar. Suruo memasuki pintu dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Penasaran ingin melihat timur dan barat, sepertinya semua orang ingin melihat apa yang berbeda dari kamarnya sendiri. Qin Muzi mengikutinya, menyaksikan sosok kecil itu menari. Rasa keakraban muncul di benak. Dia berseru dan bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Qin Mucai tidak ada di rumah, dan Xia Tong tidak mau membuat trik apapun untuk makan malam. Dia membiarkan Rana membuat kari sesuka hati. Setelah makan malam, dia datang ke ruang tamu dengan rasa bosan, berniat untuk menonton TV. Namun, dia tertarik dengan sebuah berita, kehidupan resor di bawah grup Tiseng, dan anggota keluarga bersumpah untuk mengejarnya sampai akhir. Lalu aku melihatnya, ini tentang seseorang yang berenang di tepi laut di resor Sisi. Akibatnya, saat berenang, kaki mereka terasa kram, dan penjaga pantai di tepian tidak memperhatikannya. Akhirnya mereka tenggelam. Tiseng bermaksud membayar lebih banyak uang untuk menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, anggota keluarganya menolak menyerah. Mereka harus meminta maaf secara terbuka dan memberikan penjelasan. Mereka juga mengatakan, jika tidak meminta maaf, mereka akan ke pengadilan. Xia Tong memandang ke segala arah, tapi mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Sekarang Qin Mucai berada di Makau, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Saya harap ini tidak menjadi lebih buruk. Baru saja hendak mematikan TV, matanya membeku karena ada sosok di layar. Apakah itu Niseng? Pria yang memenuhi tuntutan keluarganya di TV adalah Niseng, kanan. Bukankah seharusnya dia sering tinggal di Makau bersama Qin? Mengapa dia menangani insiden kehidupan manusia di sisi ini? Apakah Qin Mucai menipunya? Dia tidak pergi bersama Niseng sama sekali, tapi Xia Tong tiba-tiba berdiri dan menjadi pucat. Qin Muzi mengikutinya, menyaksikan sosok kecil itu menari. Rasa keakraban muncul di benak. Dia berseru dan bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Suro berbalik, berhenti sejenak dan berkata, ya, untuk pertama kalinya. Pria tampaknya diam-diam merasa lega, tetapi juga menyukai kekecewaan. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik ke balkon. Suruo mengikuti, apakah Tuan Qin sudah sering ke sini? Aku sudah sering ke sini sebelumnya, tapi aku belum pernah ke sini sekalipun dalam beberapa tahun terakhir, katanya sambil memegang cangkirnya dan memandang ke langit yang gelap. Kenapa? Dia sedikit penasaran. Qin Muci berbalik dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Keduanya berdiri diam beberapa saat, dan tiba-tiba dia bertanya, berapa umurmu tahun ini? Suruo menjawab, sudah hampir 23 tahun. Saya baru saja lulus dari universitas tahun lalu. Yah, dia menundukkan kepalanya, sedikit berpikir. Dan Anda, Tuan Qin, kamu lulus dari sekolah mana? Dia bertanya, saya pergi ke Jerman ketika saya masih remaja. Saya sudah lama berada di sana. Saya menyelesaikan sekolah menengah atas dan universitas, dan kemudian saya kembali ke Jerman setelah lulus. Mata Suruo berbinar, dan dia mendapat suatu penglihatan, Jerman, negara yang romantis, tempat Tuan dan Nyonya Qin pasti bertemu. Senyumannya memudar. Setelah itu, dua orang memegang sandaran tangan sambil memandangi langit malam,
terdiam lebih dari 10 menit, tidak ada yang berbicara. Mungkin waktu dan tempat yang terlalu mirip, malam ini dia, tanpa sadar memikirkan masa lalu, semacam kesurupan. Melalui langit yang jarang, dia dapat melihat bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya, jernih dan terang, tetapi masing-masing bintang sangat sepi. Dikatakan bahwa setelah kematian, manusia akan menjadi bintang di langit. Dia biasa menertawakan takhayul ini. Namun hari ini, dia sangat penasaran. Apakah dia kesepian seperti bintang? Pada hari-hari tanpa dia, apakah dia akan merindukannya? Dia menundukkan kepalanya dan menyesap teh lagi, tetapi sisa cahaya dari sudut matanya menatap wajah pucat Suruoyu. Tangannya di sandaran tangan, wajahnya pucat dan biru, seolah sangat tidak nyaman. Kinmu meletakkan cangkirnya dan bertanya, "Ada apa?" Suruo mengelus dadanya dan berkata, "Ini masalah lama. Kesehatan saya tidak baik. Ketika saya datang ke tempat baru, saya mudah menyesuaikan diri. Muntah, kelelahan, dan kurang tidur, mengatakan itu sebelumnya." Dia menunduk. Jika dia tahu kesehatannya buruk, dia tidak akan membawanya ke Makau. Qin membantunya ke tempat tidur kamar, berbaring, menutup cangkir untuknya, dan berkata, "Saya akan menelepon layanan pelanggan untuk membeli obat." Dia meraih lengan bajunya dan berkata, "Tidak, saya membawa obat dan memasukkannya ke dalam tas saya. Tas itu ada di kompartemen kedua lemari. Anda dapat melihatnya segera setelah Anda membukanya. Kamu berbaring dulu, aku akan mengambilkan obat untukmu." Lalu dia mengambil kuncinya dan keluar dengan tergesa-gesa. Buka pintunya, langsung buka lemari, temukan tas kecil berwarna beige miliknya. Dibuka, isi tasnya sangat sederhana, hanya dompet, handphone, dan sekotak obat kuning. Dia mengeluarkannya, melihat instruksinya, memutuskan bahwa itu adalah obat yang dia katakan, dan kemudian memasukkannya ke dalam sakunya. Dia hendak menutup tas untuknya. Di bawah cahaya redup, dia menyadari sesuatu yang familiar. Dia meringkuk di sudut tas dan sangat familiar dengannya. Hatinya agak tegang, mengeluarkan benda itu. Ini adalah gelang emas dengan pengerjaan dan tekstur yang sangat indah, diukir dengan pola burung phoenix dan bertatahkan berbagai permata. Dibandingkan dengan segala jenis perhiasan emas dan berlian berwarna saat ini, gelang ini kurang modis, namun secara keseluruhan temperamennya sederhana dan elegan, penuh dengan ukiran waktu. Seolah-olah cinta yang mendalam antar sepasang kekasih, penuh berliku di atasnya, tiada habisnya. Alasan kenapa dia memberi perhatian khusus pada itu adalah karena dia juga punya gelang serupa. Bedanya, diukir dengan pola panlong. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia dan Manru mengunjungi Yunan, dia membelinya secara khusus. Saat itu, dia menganggap gelang itu terlalu kuno dan tidak menginginkannya. Dia cemberut dan berkata dengan marah, "Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan memberikannya kepada orang lain." Begitu dia mendengar apa yang dia katakan, dia segera meletakkannya di pergelangan tangannya, dan dia menangis dan tertawa. Tapi dia penasaran, kenapa Suro punya gelang yang sama. Di Villa Huyuan, Siatong sedikit bingung. Saat memegang cangkir, saya tidak memperhatikannya sejenak. Saya jatuh ke tanah dengan keras dan memercikkan noda air. Ran berlari mendekat dan menarik Siatong ke samping. "Nyonya, biarkan saya membersihkannya." Kemudian dia membungkuk dan mengambil potongan-potongan itu. Siatong pergi ke sofa di sebelahnya dan duduk, merasa semakin tidak nyaman. Jika Niseng tidak banyak bersama Qin, lalu mungkinkah Suruo baru saja keluar dari ide ini? Dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, tidak. Dia berjanji padanya bahwa dia akan menjaga jarak dari Soro. Dan jika dia pergi bersamanya, dia tidak akan sengaja menyembunyikannya darinya. Tapi, takut dia akan terus mengoceh, Siatong membungkuk dan memegang telepon. Tidak ada yang lebih tepat daripada menanyakannya secara langsung. Dia harus percaya padanya, dia suaminya. Dudel-dudel. Beberapa detik kemudian, telepon tersambung. Terdengar suara seorang wanita, "Halo." Ekspresi Siatong membeku dalam sekejap. Suara itu milik Suruo. Ini sudah larut malam, dan dia menjawab teleponnya. Dia tinggal bersamanya. "Ada apa denganmu, Nyonya?" Sadar akan wajah jelek Siatong, Ran mau tidak mau menepuk pundaknya. Siatong membanting teleponnya dan tertawa getir, "Tidak apa-apa, pikirkan saja Tuhan." "Nyonya, apakah Anda ingin naik dan beristirahat? Anda terlihat sangat pucat." Siatong menggelengkan kepalanya, "Kamu bisa tidur setelah berkemas. Aku ingin duduk sendiri sebentar." Ran mengangguk,
tapi masih merasa tidak nyaman, dan pergi ke dapur untuk menyiapkan segelas susu panas untuk Siatong, ini di lantai atas siap untuk istirahat. Di Hotel Lisboa, Suro memegang ponsel di tangannya dan berpikir. Setelah beberapa saat, tekan lock panggilan di menu untuk menghapusnya. Itu sebabnya aku mengembalikan ponselku ke tempatnya. Bu, di sudut mulutnya, dia mengunyah dua kata ini berulang kali, dengan senyuman tipis, cerah dan gelap. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka dan Kim Mu masuk. Dia berjalan ke jendela dan menyerahkan pil kuning di tangannya, makanlah. Suruo tersenyum penuh terima kasih padanya, dan pil kuning itu jatuh ke telapak tangannya yang putih. Bagaikan dua kacang polong, dia mendapat penglihatan tentang tahi lalat hitam di telapak tangannya. Benar saja, mata pria itu sama tajamnya dengan kolam yang dingin. Setelah berdiri kaku beberapa saat, dia berbalik ke pintu dan berkata, hari ini kamu boleh istirahat di kamarku. Aku akan pergi ke sisimu untuk tidur. Aku akan tidur lebih awal setelah minum obat. Besok aku akan sibuk. Kemudian dia menutup pintu tanpa menunggu reaksinya. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, sekarang bukan waktunya untuk bertanya padanya. Dia harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Suatu malam tanpa tidur, Siatong duduk di ruang tamu sepanjang malam, tetapi tidak menunggu teleponnya. Ketika dia turun di pagi hari, dia dikejutkan oleh Siatong di ruang tamu, "Nyonya, apakah Anda tidak tidur sepanjang malam?" Siatong berdiri, "Tidak, bangunlah pagi-pagi sekali dan duduklah." Ran merasa lega, "Nyonya, Anda ingin makan apa? Saya akan membuatkan sarapan sekarang." "Tidak lagi," Siatong berkata, "saya merasa sedikit pengap. Saya ingin keluar dan sarapan di luar. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Saya bisa melakukannya sendiri." Menolak niat baik waktu berlalu, Siatong keluar, merekrut taksi. Tapi ketika dia naik bus, dia tidak tahu harus pergi kemana. Sopir itu bertanya dua kali sebelum dia sadar kembali, "Tolong pergi ke Diseng." Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan gedung. Siatong turun dari bus dan berjalan melewati pekerja kantoran dengan pakaian formal dengan tergesa-gesa. Setiap wajah terlihat serius dan menakjubkan, sepertinya hanya wajah mereka sendiri yang tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, dia iri dengan kesibukan mereka. Meski sulit, setidaknya dia berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Dia dulu memiliki karir dan impiannya sendiri seperti mereka, tetapi sekarang, bagi seorang pria, karena panggilan telepon yang tidak dapat dijelaskan, dia terombang-ambing sepanjang malam. Apakah itu sangat berharga? Sebelum dia datang, dia berencana datang ke Diseng untuk bertanya kepada Niseng tentang perjalanan bisnis Qin. Tapi sekarang dia tidak bisa digambarkan. Dia tidak naik ke atas. Dia bahkan tidak memasuki gerbang. Dia hanya duduk di sudut yang sepi di samping hamparan bunga di depan gedung. Dan di sebelahnya, ada seekor anak kucing hitam yang merengek, dengan darah di betisnya, seolah-olah dia terluka. Siatong memikirkannya, berbalik dan berjalan ke toko obat tidak jauh dari situ. Ketika dia keluar lagi, dia sedang memegang sekantong barang. Mata hijau yang waspada menatapnya, seolah begitu dia mendekat, mereka siap menggunakan cakar tajamnya untuk mengusir musuh. Siatong tersenyum, menunjukkan kebaikan yang sangat lembut, yang secara bertahap menghilangkan kewaspadaan yang berat di mata kucing hitam itu. Itu dengan lembut dekat dengannya, seperti anak kecil, menyebarkan jiau di sekitar pergelangan kakinya. Siatong mengeluarkan sepotong kain kasa dari tas, dengan hati-hati menyeka luka kucing hitam itu, dan dengan hati-hati membungkusnya. Kelihatannya sangat canggih. Setelah semuanya selesai, dia menghela nafas pelan dan menggendong kucing hitam itu di pelukannya. "Saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan sebuah lagu." Pada saat ini, dia mendengar tawa yang dalam di depan tubuhnya, sedikit terkejut, mengangkat kepalanya, tetapi menemukan bahwa Gu Haoran-lah yang tidak melihatnya selama 2 bulan. "Kamu," dia tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena malu, "sudah berapa lama kamu di sini?" "Aku akan menonton selama kamu duduk." Siatong semakin malu, dan patuh pada kucing hitam kecil di pelukannya. Ketika dia melihat Gu Haoran, dia langsung merasa terkejut. Dia mengulurkan cakarnya dan mengusap lengan Siatong. Dia melompat turun dari pelukannya dan lari. Adu buyung. Siatong menutupi lengannya, dan tempat dia ditangkap oleh kucing itu berlumuran darah. "Apa masalahnya?" Dia maju dan meraih lengannya. Siatong menggelengkan kepalanya dan ingin mundur,
tetapi dia tidak melepaskannya. Saya harus memarahi kucing binatang ini karena menggigit LV Dongbin. Saya tidak tahu hati orang baik. Atau haruskah Anda memarahi Siatong karena ikut campur dan menjadi orang jahat? Akulah yang seharusnya memanggilmu dengan nama buruk, dasar bajingan, Siatong bergumam. Dia tidak bisa menahan tawa. Sebaiknya kau obati lukanya dulu. Kucing ini merupakan kucing liar yang belum diimunisasi. Bahkan jika tidak ada suntikan, itu harus ditangani tepat waktu. Dia berkata sambil memegang tangannya, ingin menariknya ke mobil. Siatong berdiri di tempat dan tidak bergerak. Sekarang dia sudah menikah, haruskah dia dan dia menghindari kecurigaan? Terutama di sini adalah gerbang Kaisar Seng. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi. Tidak lagi. Tangan belakang Siatong yang kaku berkata, saya pergi ke rumah sakit untuk menanganinya. Dia memandangnya sambil tersenyum, apakah perlu membuat garis denganku seperti ini? Jangan khawatir. Dia memeluknya lagi, walaupun aku lucu dan jarang menolak wanita secara langsung, masih ada intinya. Wanita muda yang sudah menikah, otomatis aku dikucilkan. Bukan itu maksudku. Dia menoleh dan memberinya senyuman. Menurutku mungkin kita bisa berteman lagi. Di dalam mobil, dia mendisinfeksi dan membius tempat dia terluka. Akhirnya, dia dengan hati-hati membungkusnya dengan kain kasa, lalu melepaskannya. Sambil berkemas, dia berkata, kita semua adalah orang hamil. Di masa depan, kita bisa menghindari hewan penggigit seperti ini sejauh yang kita bisa. Apakah kamu bodoh jika mengetahui ada bahaya dan ingin mendekatinya? Siatong tidak dapat menahan diri untuk membalas, pintar sekali, hanya untuk bertemu denganmu. Dia meliriknya dengan dingin, dan Siatong berhenti. Aku takut kamu akan menangkapku. Petik 2. Dia menyalakan mobil dan tidak berbicara lagi. Siatong duduk di co-driver, tidak melakukan apa-apa. Bosan menekan lukanya, saat ini perutnya tiba-tiba keroncongan. Dia menutupinya, sedikit malu. Saya begadang semalaman tadi malam, dan saya tidak makan apapun di pagi hari. Saya sudah lapar sejak lama. Dia memandangnya dan melihat bahwa dia sepertinya tidak mendengar suara canggung itu. Lalu dia melepaskannya. Mobil melaju dengan mantap di jalan raya. Siatong melihat ke jalan aspal di depan dan tidak tahu kemana dia pergi. Saya hanya merasa kelopak mata saya terasa berat dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Mau tidak mau aku memasangkannya dengan erat. Ketika mobil berhenti, pria tersebut turun dari mobil, pergi ke restoran pangsit dan membeli sekotak pangsit kristal. Ketika dia kembali ke mobil, wanita itu sudah tertidur. Dia menyusut ke dalam postur kecil dan stabil, dengan rambut hitam panjang lembut menutupi separuh wajah cantiknya. Fundus mata yang agak pucat membuat orang merasa kasihan di lubuk hatinya. Dia masuk ke mobil, melepas pakaiannya dan menutupi tubuhnya. Matanya sedikit melembut, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara, dan berkata seperti berbisik pada dirinya sendiri, mengetahui itu berbahaya, tapi mau tidak mau harus mendekat, dan kamu tidak sendirian. Siatong tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, seolah dia sangat lelah hingga tidak memiliki kekuatan apapun. Kekhawatiran dan ketakutan hari-hari ini tampaknya telah berubah menjadi mimpi belaka. Ketika dia bangun lagi dan melihat pria yang duduk di sebelahnya, dia merasa malu. Dia melepas mantelnya dan berkata, apakah aku tidur lama? Gu Haoran tidak tersenyum, bagaimana menurutmu? Siatong dengan bingung duduk dan melihat keluar jendela ke langit yang gelap. Lebih malu, kenapa kamu tidak membangunkanku? Dia mengambil mantelnya dari tangannya dan berkata, kamu terlihat sangat lelah. Beraninya aku membangunkanmu. Kenapa? Nyonya Qin sibuk menangkap pencuri tadi malam. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi ponsel di sakunya berdering. Dia mengeluarkannya. Itu adalah Qin Mucai. Tadi malam, dia menunggu teleponnya sepanjang malam, tapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang dia akhirnya menelepon, tapi Siatong hanya memegang lengleng, saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Dia melihat ponselnya. Siatong menggigit bibirnya, membalikkan punggungnya dan menekan tombol jawab, Muci. Di telepon, suaranya tidak berbeda dari biasanya, mengapa butuh waktu lama untuk menjawab? Aku sedang makan, aku baru saja mendengarnya. Siatong berbohong dengan santai. Dengan baik. Dia tidak terlalu mendalaminya, apakah kamu terbiasa tinggal di rumah sendirian selama 2 hari ini? Apakah kamu merindukanku?
Xia Tongning tersedak. Dia bertanya padanya apakah dia merindukannya. Tapi dia juga ingin bertanya, bagaimana denganmu? Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Dia akhirnya menyadari nada suaranya yang tidak normal dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa merasa tidak bahagia? Siapa yang mengganggumu lagi? Xia Tong menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, tidak apa-apa. Aku baru saja bangun. Aku seorang sedikit bingung. Setelah jeda, dia dengan sengaja membuka topik, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di resor Sisi, tahukah kamu? Aku tahu, sekarang sangat berisik. Anggota keluarga enggan meminta Kaisar Seng untuk meminta maaf secara langsung. Ni Seng sepertinya dipaksa turun. Ketika kamu kembali, tawanya menyela kata-kata berikutnya, kedengarannya seperti pembantu rumah tangga melatih suaminya. Xia Tongdun hidup, jika sebelumnya, dia akan menganggap kalimat ini sebagai rayuan antar kekasih. Namun kini, dia akan merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu melakukan kelembutan dan perhatian terhadap wanita di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bertanya apa yang dia simpan di dalam hatinya sejak tadi malam. Kali ini Ni Seng tidak pergi ke Makau bersamamu. Aku tidak terbiasa, kan? Jantungnya mulai kacau, plop plop plop. Selama dia bersedia mengatakan yang sebenarnya, Katakan padanya bahwa dia membawa Suro ke Makau hanya untuk bekerja, dan dia tinggal di kamarnya pada malam hari karena sesuatu. Selama dia bersedia menjelaskan padanya, sayangnya, itu menjadi bumerang. Di ujung telepon yang lain, pada awalnya saya tidak terbiasa, tetapi pengaturan Tuan Wang sangat hati-hati dan bijaksana, jadi tidak apa-apa. Dia berbohong padanya, dan akhirnya dia melakukannya. Menutup telepon, Xia Tong berpikir dia akan merasa lebih buruk dari sebelumnya. Namun di luar dugaan, dia hanya merasa tenang. Tangan tak kasat mata yang sejak tadi malam menahan hatinya menghilang dan menghilang. Jantung yang seharian mati rasa akhirnya merasakan sesuatu yang lain. Merasakan rasa lega, dia memandang Gu Haoran di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan ketika kamu bosan di malam hari? Dia dengan serius menjawab, menggoda seorang wanita. Xia Tong, apa lagi? Tidurlah dengan seorang wanita. Xia Tong akhirnya menerobos dan meraung, wanita. Gu Haoran, bisakah tujuan hidupmu sedikit lebih tinggi? Dia tertawa, tentu saja ada yang mulia. Ada apa? Dia menyalakan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, dia menariknya ke sebuah bar bernama Misteri. Bar ini sangat istimewa. Suasananya tenang tanpa kebisingan yang biasa. Yang menarik perhatian Xia Tong adalah namanya, Misteri. Gu Haoran jelas akrab dengan tempat itu. Begitu dia masuk, banyak orang menyapanya. Dia menariknya langsung ke bar, berbisik kepada bartender di sebelahnya, dan bartender itu segera pergi. Dia berjalan melintasi bar ke arahnya dan berkata, hari ini, saya akan menunjukkan keahlian saya. Kemudian dia mengeluarkan piala dan mulai mencampur anggur dengan kepala tertunduk. Tangannya panjang dan bersih, dan ujung jarinya tampak seperti memiliki kekuatan sihir, menari dengan bebas. Setelah beberapa saat, segelas koktail merah akan disiapkan. Dia memegang gelas itu dan menyerahkannya kepadanya, kepada wanita muda yang paling cantik. Xia Tong terhibur dengan dua kata terakhirnya, dan berkata dengan senyum rendah, mulutnya manis sekali, tak heran bisa memikat banyak wanita. Kamu salah, dia memandangnya, dengan tatapan serius yang membuat orang bingung. Aku hanya mengatakan itu kepadamu. Xia Tong mengambil anggurnya, dan ekspresinya sangat disayangkan, menurutku rasanya enak, tapi aku hamil dan tidak bisa meminumnya. Jangan khawatir, cangkir ini bukan anggur. Itu hanya minuman spesial. Bahkan jika kamu hamil, itu tidak masalah. Apakah itu? Xia Tong mencium, benarkah bisa minum? Dia mengangguk. Kamu bisa mencobanya. Xia Tong memikirkannya, tapi akhirnya dia tidak bisa menahan godaan dan mencicipinya. Rasanya yang manis dan asam, dan sepertinya masih ada sisa rasa sejuk di ujung lidah, yang membuat orang ketagihan. Xia Tong menyesap lagi dan meminumnya lagi. Dia berkata, berikan aku satu lagi. Dia meraih cangkirnya, baiklah, minum yang baik lagi sudah cukup, serakah itu tidak baik. Dia meraih tangannya. Ada hal yang lebih menarik di sana. Aku akan mengajakmu bermain. Pertemuan dengan Wang Kicao berjalan lancar dan kedua belah pihak mengobrol baik. Tanpa disadari, mereka tinggal di Makau selama 4 hari.
Hari kelima adalah akhir pekan, Qin Mucai tidak sabar untuk kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan Xiatong. Pada saat yang sama, gejala aklimatisasi Suro lebih intens. Selama 2 hari pertama, dia hanya sakit, lelah dan tidak bisa tidur nyenyak. Pada hari kelima mulai dibarengi dengan peningkatan denyut jantung secara refleks, penurunan tekanan darah, kulit memerah dan gejala lainnya. Dalam hal ini, Anda tidak bisa terbang sama sekali. Karena dia membawanya ke sini kali ini, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di Makau. Jadi pada akhirnya, dia harus tinggal dan ingin menunggu sampai kondisinya lebih baik. Dia ingin membawanya ke rumah sakit, tapi dia sepertinya menolak kata rumah sakit. Begitu dia mendengar bahwa dia akan membawanya ke sana, wajahnya menjadi pucat. Jadi dia harus meminta dokter untuk datang dan menemui dokter untuknya. Dia mendapat beberapa suntikan dan obat, tetapi gejalanya tidak selalu baik. 2 hari kemudian, Villa Lake Garden, Tong-tong, ada yang tidak beres dengan Makau. Aku khawatir aku baru bisa kembali dalam 2 hari. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Di telepon, suaranya terdengar jauh dan aneh. Xiatong mengangguk, baiklah, aku baik-baik saja. Pekerjaanmu penting, jangan khawatirkan aku. Tutup telepon, Xiatong sedikit memutar jarum kalender. Hari ini adalah hari Selasa, hari di mana dia berjanji akan pulang. Dan dia putus lagi. Perjalanan ke Makau ini mungkin sudah cukup mengecewakan sebelumnya, jadi sekarang dia melanggar janjinya lagi, dia tidak merasa seburuk yang dia kira. Darling dibawa pulang pagi-pagi sekali hari ini, karena dia ingat bahwa hari ini setiap tahun adalah hari ulang tahun ibu tersayang. Tidak peduli berapa banyak anak yang datang untuk bermain dengannya, dia akan mendorong mereka menjauh. Pada pukul 6 sore, semua lampu di villa padam. Ran-Ran mengeluarkan kue ulang tahun yang dibelinya. 3 orang duduk mengelilingi kue sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Xiatong hendak meniup lilinnya, namun dia menghentikannya. Buatlah permohonan. Matanya yang cerah seterang bintang, yang membuat Xiatong merasa hangat. Dia berkata, baiklah, ibu ingin menjadi seperti itu, lucu saat dia besar nanti. Puas, Xia Guoguai diam-diam menyendok sesendok kue dengan sendok dan memasukkannya ke dalam perutnya. Dengan enggan, dia berkata, bagaimana dengan saudari Suran? Xiatong memikirkannya, saya berharap Ran-Ran dapat menyimpan cukup uang mahar sebagai sesegera mungkin dan temukan pria yang baik. Nyonya, Ran-Ran sedikit tersipu. Xia Guoguai memiringkan kepalanya dan berkata, itu ayah. Apa yang ibu harapkan dari ayah? Senyum Xiatong sedikit redup, Qin Mucai, apa yang bisa dia harapkan darinya? Bolehkah dia menemukan apa yang dia cintai? Atau bertemu Lin Manru sesegera mungkin? Dalam cinta ini, dia semakin merasakan hal itu, dia adalah orang yang tidak tahu malu dan ikut campur, menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya dan dia. Xiatong menyentuh kepala sayang dan berkata, ayahmu memiliki segalanya. Kamu tidak memerlukan restu ibu. Yah, si kecil mengerutkan kening, ayah benar-benar punya segalanya, tapi dia tidak punya waktu. Dia bahkan tidak datang pada hari besar seperti ulang tahun ibu. Petik 2, Nona sayang. Ran-Ran menyela dia dengan tergesa-gesa, dan kemudian memperhatikan Xiatong dengan cermat. Ayahmu sedang sibuk. Xiatong menarik mulut cemberut putrinya dan berkata, baiklah, ulang tahun adalah hari yang membahagiakan benda. Jangan membuatnya jadi tidak menyenangkan. Tiup lilinnya dan makan kuenya. Bukankah kamu paling suka kue coklat? Petik 2. Melihat sepiring besar kue diserahkan, wajah kecil sayang, ini berubah dari marah menjadi tertawa, senang makan. Namun hati Xiatong, dengan keluhan putrinya, telah didorong ke pusaran air lagi. Mengapa dia tidak kembali? Apa yang terjadi padanya di Makau? Haruskah dia pergi sendiri? Pada jam 10 malam, Xiatong mengambil pita, bunga, dan kue yang belum selesai di ruang tamu. Ran-Ran turun dari lantai atas. Melihat ini, dia mendorongnya ke samping dan berkata, Nyonya, Anda bisa mengatakannya. Aku akan membereskannya di sini. Xiatong bertanya, apakah kamu tidur? Ran-Ran mengangguk, aku sudah tidur. Terima kasih banyak. Xiatong duduk di sofa dengan kaki meringkuk. Gagasan makan malam muncul lagi, dan itu menjadi semakin intens. Dia bersandar di kepalanya dan bertanya, Ran-Ran, apakah kamu pernah jatuh cinta? Ran-Ran menggelengkan kepalanya karena alasan yang tidak diketahui. Tidak, Nyonya.
Siatong berkata sambil tersenyum, adalah baik untuk tidak jatuh cinta. Anda bisa bebas dan melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa dihalangi. Apakah kita semua jatuh cinta dengan tujuan menghalangi dan memenjarakan diri kita sendiri? Ran-Ran bingung, Nyonya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sekarang, dan kejar apa yang Anda inginkan dengan berani. Dengan berani mengejar apa yang Anda inginkan. Siatong tertegun. Setelah beberapa saat, dia berdiri, wajahnya penuh tekad. Ella, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku sekarang. Embun dinginnya dalam, menginfeksi hawa dingin yang tipis. Larut malam di awal musim semi, selalu ada kesedihan yang tak terkatakan dalam kesunyian. Siatong keluar dari villa sambil memegang tiket pesawat ke Makau pada pukul 2 malam. Dia tidak membawa barang bawaan apapun kecuali tiket pesawat dan tas. Dia telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa lagi bersembunyi di villa ini seperti orang bodoh, ketika dia buta, tuli, dan tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Dia akan mencari tahu segalanya. Apakah hasilnya adalah kebahagiaan atau kesakitan, dia mengenalinya. Mungkin hanya ketika dia benar-benar memahami segalanya, dia bisa membiarkan dirinya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Larut malam, bandara sangat tertekan, penuh dengan penumpang yang lelah dan keramaian. Siatong membawa tiket itu ke kantor keamanan. Dia hendak memeriksa tiketnya, tapi lengannya dipegang erat oleh satu tangan. Dia terkejut dan mengira telah bertemu dengan pencuri itu. Dia berbalik karena malu dan menemukan bahwa pria yang menahannya adalah Gu Haoran. Ekspresinya tidak bisa melihat kejengkelan, tapi mata gelap sudah suram, tekanan gelap akan menggulungnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Siatong kehilangan suaranya. Kemana kamu pergi? Dia tidak menjawab pertanyaan retoris, ujung jarinya yang panas menggenggamnya erat-erat. Lepaskan aku, pesawatnya akan lepas landas. Siatong meronta, kamu akan menemukannya. Siatong tidak berbicara, default yang jelas. Gu Haoran bahkan lebih marah di matanya, saya tahu hari ulang tahun Anda hari ini. Saya akan menelepon Anda pada jam 12. Begitu saya sampai di sana, saya mendengar pelayan mengatakan bahwa Anda sudah membuat reservasi untuk pergi ke Makau malam ini. Siatong, apakah kamu punya otak? Bagaimana kamu bisa terbang ketika kamu hamil? Apakah kamu tidak takut pada apa pun? Biarkan aku pergi. Aku harus pergi. Siatong mengulurkan tangannya dan mencoba mematahkan jari-jarinya. Gu Haoran, aku sangat menghargai kamu menemaniku saat aku paling sedih, tapi kali ini aku harus pergi. Bahkan jika itu demi menyerah. Tapi, dia menatapnya sejenak, dan ketika dia melihat ekspresi tegas di wajahnya, dia akhirnya menghela nafas. Dia berbalik dan mengeluarkan tiketnya di tangannya dan berjalan menuju keamanan. Hei, apa yang kamu lakukan? Siatong bingung dan buru-buru menindaklanjuti. Aku ikut denganmu, dia berkata. Apa? Siatong aleng, tangkap dia, kamu tidak membeli tiket pesawat, bagaimana caranya? Lagi pula, ini antara aku dan dia. Kamu, dia mengangkat tiketnya ke arahnya, jika kamu ingin pergi, ikutlah denganku. Tidak mungkin aku membiarkanmu naik pesawat sendirian. Gu Haoran baru saja memberikan sertifikatnya kepada petugas keamanan, mengucapkan beberapa patah kata, dan melepaskannya dengan mudah. Sampai naik ke pesawat, Siatong masih tidak percaya. Kamu datang seperti ini tanpa membeli tiket. Mereka tidak menghentikanmu. Petik 2. Dia mengangkat alisnya dan tampak sangat bangga. Mengapa? Siatong memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir. Tidak apa-apa. Dia berkata, terakhir kali saya bermain mahjong dengan direktur CAAC, dia kehilangan ribuan yuan. Beberapa jam kemudian, pesawat berhenti di Bandara Internasional Makau. Setelah malam yang penuh turbulensi, langit mulai tampak putih perut ikan, kegelapan sedikit demi sedikit hilang. Turun dari pesawat, masuk bea cukai, tapi dalam sekejap, Siatong telah sampai di tempatnya. Tapi semakin dekat dia dengannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Apakah Qin banyak? Aku sudah memberitahumu di hotel mana dia menginap. Tanya Gu Haoran. Sepertinya itu Hotel Lisboa, tapi aku tidak tahu persis kamar yang mana. Yah, dia mengangguk dan memanggil taksi. Ayo pergi ke hotel dulu dan membicarakannya ketika kita sampai di sana. Hotel Lisboa, kamar 9026. Suruo duduk dari tempat tidur dan tidak minum obat apapun sepanjang malam. Dia merasa tidak terlalu tidak nyaman dan mual. Dia menoleh, membuka meja samping tempat tidur,
melemparkan kotak tablet Xiao Xintong ke tempat sampah, tanpa sadar matanya menyipit. Saat itu, ponsel di samping tempat tidur berdering, dan sebuah pesan singkat masuk. Dia membukanya, membacanya, lalu menghapusnya. Tadi malam, Qin Mucai diseret untuk minum oleh Wang Qichao. Dia tidak kembali sampai tengah malam. Saya tidak tahu apakah ada yang salah sekarang. Dia mengangkat selimutnya, berdiri, wajahnya tidak bisa menahan kekhawatiran. Keluar dari kamar, ternyata pintu di sebelah pintu tidak tertutup, ruangan dipenuhi anggur samar. Saat dia masuk, tanah di sepanjang jalan berantakan. Dari waktu ke waktu, dasi dan kancing berserakan jatuh ke tanah. Dia bertelanjang kaki. Qin Muci sedang berbaring miring di tempat tidur. Jelas sekali ketika dia kembali pada malam hari, dia terlalu mabuk untuk mengganti pakaiannya. Suruo ragu-ragu sejenak, maju ke depan, berjongkok di samping tempat tidurnya, matanya sedikit serakah. Hanya saat ini, dia bisa memandangnya seperti ini tanpa ragu. Suruo mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap hidungnya di sepanjang dahi hingga bibirnya. Bibirnya terkatup rapat dan dia terlihat sedikit gugup. Suruo tersenyum puas dan menyelipkan tangannya ke kelopak mata kecilnya yang tertutup, melayang di sana untuk waktu yang lama. Di sana, selalu penuh dengan kecemerlangan yang cerah dan tegas. Dengan kecemerlangan inilah dia bisa berjalan sendirian di jalan yang sepi ini dan mendatanginya. Akhirnya, dia dengan lembut mengumpulkan rambutnya, menatap wajahnya yang tenang, dengan lembut membuka mulutnya, Muci. Pada saat ini, di belakangnya, terdengar suara ledakan yang sangat kecil, sepertinya ada sesuatu yang tidak sengaja jatuh ke tanah. Siapa? Suruo berdiri dengan waspada dan mendorong pintu hingga terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia melihat keluar untuk waktu yang lama, lalu mengalihkan pandangannya dan menutup pintu. Hanya berbalik, bibir tipis kecil itu sedikit melengkung, senyuman diam, sedikit ironis. Di sudut ruangan, Xiatong berdiri bersandar pada dinding di sudut. Otak dalam keadaan tergenang air dan tidak bisa melihat dengan jari. Dia menatap langit-langit yang halus dan rumit, pusing. Ini seperti dipukuli oleh seseorang. Itu kejam dan beracun. Anda tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Apa yang terus saya ulangi dalam pikiran saya adalah pemandangan yang baru saja saya lihat di pintu. Dia sedang berbaring di tempat tidur, dan wanita itu berlutut di samping tempat tidurnya, menundukkan kepalanya dan membelai wajahnya, begitu lembut dan manis. Berlama-lama sepertinya ada banyak hal yang perlu diceritakan oleh Akasia. Dia tidak menolaknya, dia tahu siapa dia, lalu memutuskan untuk meninggalkan istrinya, dan mencintai bersama. Xiatong menundukkan kepalanya dan mengelus perutnya yang sedang hamil di bulan April. Dia tidak tahu jalan yang harus ditempuh dan bagaimana caranya. Sebelum dia datang, dia telah bersiap untuk menerima segala macam hasil terburuk. Tetapi ketika semuanya benar-benar berakhir, dia masih bingung kecuali dalam kebingungan. Masuk lift, turun, keluar hotel, tiba-tiba ada angin datang. Meski musim semi sudah dimulai, namun udara masih dipenuhi semacam nafas yang disebut suram. Untuk sesaat, saya hanya merasakan kesejukan di sekujur tubuh, dan langkahnya menjadi lambat. Otaknya tenggelam perlahan dalam bentuk bingung, sepanjang waktu. Xiatong, Xiatong. Sepertinya ada suara di belakangnya yang memanggilnya lagi. Xiatong, otaknya masih bingung. Xiatong, tiba-tiba aku merasakan bahuku dikepal oleh suatu kekuatan, dan tubuhku berputar dengan kecepatan 180, dan aku dilarikan ke dalam pelukan hangat. Xiatong, ini aku. Suaranya rendah karena sedikit cemas. Saat kepalanya didorong ke dada, seluruh orang tiba-tiba terbangun. Orang di depannya tanpa tergesa-gesa melepaskannya. Sosok tinggi yang membungkuk, adalah Gu Haoran. Mata Xiatong memerah, dan dia berbalik. Tanpa diduga, satu-satunya orang yang akhirnya menemaninya adalah dia. Apa yang telah terjadi? Sadar ada sesuatu yang salah dengan suasana hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang bahunya dan bertanya. Pikiran Xiatong bingung untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mulai tertawa, tapi itu lebih buruk daripada menangis. Tidak ada apa-apa. Dia mendorong tangannya dan melanjutkan dengan suara rendah, saya baru saja memikirkan keputusan saya. Saya sangat bahagia. Apa? Dia menindaklanjutinya dan tidak mendengar dengan jelas, apa yang baru saja kamu katakan. Keputusan apa? Tidak ada. Xiatong meraba perutnya dan menoleh ke belakang. Wajahnya seperti biasa, saya sangat lapar.
Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Kamu harus tahu di mana makanan terbaik di Makau. Dia bermeditasi, dan mata hitamnya mengamatinya dari atas ke bawah. Dia juga berkata sambil tersenyum, tidak mudah datang ke Hong Kong dan Makau. Kalau tidak menyenangkan, bagaimana bisa cukup? Dia menepuk dadanya dan berkata, jika kamu ingin menjadi teman, pemandu wisata ini akan merepotkanmu. Jika menurutmu itu tidak hemat biaya, lain kali kamu pergi ke Prancis, aku akan mengurusnya, pemandu wisata, akomodasi, dan makanan. Bagaimana dengan itu? Ketika Siatong berbalik lagi, senyum di wajahnya sedikit terangkat. Mungkin dia harus bersyukur atas apa yang terjadi hari ini, yang membebaskannya dari seorang wanita kecil yang ketakutan. Sekarang, dia akan mulai melakukan apapun yang dia suka dan mengejar apa yang dia inginkan dengan berani. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di kamar 9025 Hotel Lisboa, Qin Mucai bangun dari mabuk. Setengah duduk, kepalanya masih sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Aneh, dia tidak minum banyak kemarin. Dia hanya minum 2 gelas kecil. Mengapa dia begitu mabuk dan tidak sadarkan diri? Saat aku membuka mata, sesosok tubuh kurus muncul di hadapanku. Suruo berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum dan memberinya segelas air madu yang baru saja dibuat adalah penawar terbaik. Tuan Qin harus segera meminumnya, jika tidak maka akan menjadi lebih tidak nyaman nanti. Melihatnya, mata Qin Muci sedikit dingin, mengapa kamu ada di sini? Saya bangun di pagi hari dan melihat Tuan Qin, Anda tidak menutup pintu. Saya khawatir dengan apa yang terjadi pada Anda. Saya masuk untuk melihat, tetapi saya melihat Anda sangat mabuk, jadi saya bertanya pada meja depan untuk membeli madu dan membuatkanmu secangkir teh. Qin Muci memegang air madu yang dia serahkan dan berkata, tolong. Dia menyesapnya dan bertanya, apakah kamu lebih baik? Obat yang diresepkan dokter sangat efektif. Jauh lebih baik, seharusnya tidak masalah untuk terbang hari ini. Yah, dia meletakkan gelasnya dan berkata, baiklah, kamu berkemas dulu. Aku akan meminta seseorang untuk memesan tiket pesawat. Kita berangkat hari ini. Setelah sarapan, hotel telah memesan tiket pesawat untuk Qin banyak. Ini jam 1 siang. Sebelum naik pesawat, Qin Mucai hendak menelepon Siatong, tetapi terdengar banyak suara, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia agak aneh, dan dia masih begitu. Suruo kembali dari check-in dan berkata, Tuan Qin, Anda siap untuk naik. Dia mengangguk dan mematikan ponselnya, tetapi hatinya dipenuhi rasa ambiguitas. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di bandara kota. Ni Seng, yang telah lama menunggu di ruang tunggu, datang untuk mengambil barang bawaan di tangan Qin Mucai, berjalan keluar dan membawanya ke dalam mobil. Qin Mucai masuk ke dalam mobil dan melihat Suruo masih berdiri di luar mobil. Maukah kamu datang? Dia bertanya. Suruo menjabat tangannya, tidak, aku ingin pulang dulu, membereskan barang-barang, lalu kembali ke perusahaan. Dia mengangguk, menutup pintu dan hendak mengemudi. Tapi matanya tertarik dengan obat yang jatuh dari sakunya saat Suruo berbalik. Ketika dia benar-benar menghilang di tempat parkir, Qin Mucai keluar dari mobil dan membungkuk untuk mengambil obat. Itu adalah pil berwarna coklat tua. Dalam ingatannya, tidak ada dokter yang dia undang untuknya akhir-akhir ini yang meresepkan obat semacam ini. Jadi obat apa yang ada di tanganmu? Qin Mucai mengencangkan telapak tangannya, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dia menyerahkan obat tersebut kepada Ni Seng di co-drivernya dan berkata, tolong periksa jenis obatnya dan apa efeknya. Ya, setelah jeda, Qin Muci menambahkan, dan selidiki wanita itu, keluarganya, identitas dan asal-usulnya untukku. Semakin detail semakin baik. Villa Taman Danau, Qin Muci memarkir mobil, ke pintu. Tanpa diduga, rumah itu sepi. Saat dia sedang mengepel lantai, dia mendengar suara itu dan berbalik. Ketika dia melihat Qin Mucai, dia berseru dan bertanya, Tuan muda, bukankah istrimu kembali bersamamu? Qin Muci melepas mantelnya dan berkata, mengapa Siatong kembali bersamaku? Kerutan, di mana dia? Ran-Ran tercengang saat mendengar pidatonya. Berdiri di tempat yang sama, dia tidak cepat berbicara, suamiku, bukankah Nyonya pergi ke Makau dengan pesawat untuk menemuimu? Kupikir aku berpikir, apa, mata Qin Muci tenggelam, kamu bilang Siatong pergi ke Makau. Ya benar, kata Ran-Ran. Terkejut, tadi malam, setelah aku dan istriku menghabiskan ulang tahun kami bersama,
dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan pergi ke Makau untuk menemuimu. Kupikir istriku membuat reservasi untuknya karena dia sangat merindukanmu. Tuan muda, Anda, melihat wajah Qin Muci menjadi semakin jelek, Ran tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tuan muda, apakah Anda belum bertemu dengan istri Anda? Petik 2. Hari ulang tahun. Tadi malam adalah hari ulang tahun Siatong. Qin Muci bersandar di sofa di belakangnya. Tidak heran dia menyuruhnya pulang sebelum hari Selasa, ternyata tadi malam adalah hari ulang tahunnya. Dan dia tidak pulang. Qin Muci sedikit marah, tapi lebih dari itu adalah semacam penyesalan yang mendalam. Dia berbalik dan melangkah keluar. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Sial, dia menghancurkan badan mobil di depannya dan ingin marah, tapi dia tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal. Memikirkan bahwa dia sekarang sendirian di Makau dan hamil, dia tidak berani memikirkannya jika dia bertemu penjahat atau penipu. Setelah memikirkannya, dia menghubungi Ni Seng lagi dan segera tersambung. Ni Seng, pesankan aku tiket ke Makau, yang terdekat, katanya. Ni Seng tertegun, tiket pesawat, ke Makau. Sekarang, ya, secepat mungkin. Tapi, Ni Seng ragu-ragu, hanya ada 2 penerbangan ke Makau di kota A setiap hari. 2 penerbangan hari ini sudah berangkat. Jika Musau ingin pergi, dia hanya bisa menunggu besok. Pesawat, ujung telepon yang lain terdiam, sepertinya sedikit bingung, ingin bertanya, namun akhirnya terdiam, ya. Tindakan Ni Seng sangat cepat, tetapi dalam 2 jam, dia telah melakukan semua hal tentang penerbangan charter. Di pesawat, dia ingin bertanya beberapa kali, tapi dia tidak bertanya. Resor Sizi menjadi semakin serius. Dia berpikir bahwa Qin Muzi akan menanganinya segera setelah dia kembali ke kota A, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyewa pesawat kembali ke Makau. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia melihat bosnya begitu marah hingga dia tampak putus asa. Musau, aku sudah menyelidiki pil itu secara menyeluruh, katanya. Qin Muci membuka matanya, apa itu? Itu obat yang disebut tablet Xiao Sintong. Fungsi utamanya mencegah dan mengobati angina pectoris. Sakit kepala, kepala bengkak, memerah, tekanan darah turun, detak jantung meningkat. Qin Mu mendengarkan seperti 2 kacang polong, dan wajahnya menjadi lebih serius. Semua reaksi buruknya persis sama dengan penampilan Suruo hari ini. Apakah dia sengaja meminum tablet Xiao Sintong, berpura-pura menyesuaikan diri, tapi kenapa? Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan semua ini. Apakah dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangan untuk menjaganya? Pada siang hari, Siatong dan Gu Haoran mengunjungi Makau dan makan segala macam jajanan. Sore harinya mereka kembali datang ke Hong Kong. Dibandingkan dengan Makau yang penuh kemewahan dan ketenangan, Hong Kong lebih seperti kota modern yang serba cepat, ramai dan bising. Setelah makan malam, Gu Haoran berkemas seluruh perahu dan bersiap untuk pergi ke pelabuhan Victoria pada malam hari. Di kapal besar, Siatong menopang tiang kapal, memandangi teratai merah seperti matahari terbenam di langit, memandangi matahari terbenam yang cemerlang, sedikit demi sedikit ke laut, membentuk kabut kabur, dan tidak bisa tidak memuji betapa indahnya. Tampaknya keadaan pikiran juga megah dengan pemandangan alam yang indah. Ceritakan padamu rahasia Teluk Victoria. Dia mendatanginya dan berkata dengan tatapan aneh. Apa rahasianya? Siatong bertanya dengan rasa ingin tahu. Konon saat matahari terbenam, yang terbaik adalah menutup hidung dan mengucapkan permohonan di depan pelabuhan Victoria. Dia mengatakannya dengan serius. Tutup hidungmu dan buatlah permintaan. Siatong terkejut, bagaimana bisa ada cara yang aneh untuk membuat permintaan. Gu Haoran mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan padanya, itu dia. Pria di depannya memandang ke laut, memegang hidungnya dengan satu tangan dan menutupi dadanya dengan tangan lainnya. Dia memejamkan mata dan tampak saleh, seolah-olah dia benar-benar membuat permintaan. Siatong memiliki beberapa keraguan, tapi dia masih ada hubungannya dengan dia. Tutup mata Anda, pegang hidung Anda dengan satu tangan dan tutupi dada Anda dengan tangan lainnya. Sedikit mengangkat dagunya, seolah menatap lautan tak berbatas di dalam hati. Gu Haoran tiba-tiba membuka matanya dan memandangnya. Matanya gelap seperti tinta, dan dia merasa lembut. Dia menundukkan kepalanya, menghadap perlahan ke arahnya, sedikit demi sedikit, tapi bibirnya berhenti kurang dari 1 sentimeter dari napasnya. Oh, itu membuatku tercekik.
Siatong akhirnya mau tidak mau melepaskan tangan yang mencubit hidungnya, di saat yang sama matanya juga terbuka. Tapi sepasang mata hitam di dekat depan yang tersenyum tidak tersenyum takut melompat, mundur. Gu Haoran akhirnya tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu bercanda? Siatong mengerti, dan mau tidak mau merasa kesal. Dia memeluk lengannya dan tertawa gembira, hanya kamu yang bisa mempercayai trik sederhana seperti itu. Gu Haoran, Siatong mengatupkan giginya. Kali ini, ponsel di dalam tas berdering lagi. Suasana santai saja, tiba-tiba terjadi stagnasi setengah detik. Dia tidak bisa menghitungnya. Berapa nomor teleponnya hari ini? Atau tidak? Dia bertanya. Melihat Siatong tidak berbicara, dia berbalik dan menghadap ke laut, sebaiknya aku menerimanya. Dia sangat sulit menemukanmu. Bahkan jika itu hukuman mati, inilah waktunya untuk menjelaskannya. Tong ragu-ragu dan mengeluarkan ponselnya dari tasnya beberapa saat kemudian. Melihat 3 kata yang berkedip-kedip di layar, aku memikirkannya dan melemparkan ponselku ke laut tanpa ampun. Ketika dia mendengar kotoran Tong, dia menatapnya, terkejut. Kali ini, aku ingin melakukan apa yang ingin aku lakukan, tidak ada yang bisa mengganggu, kata Siatong. Gu Haoran tertawa dan berkata dengan lemah untuk beberapa saat, tapi Siatong, Hong Kong lebih memperhatikan ekologi daripada daratan. Kamu tidak boleh membuang apapun ke laut. Dan di kapal ini, ada pengawasan. Wajah Siatong jelek, apakah serius untuk ditangkap? Dia mengangguk padanya dengan sungguh-sungguh, saya akan mengeluarkan tiket, dan kemudian menunggu pengadilan mengadakan sidang, menghukum, baiklah. Akhirnya, tulis di file Anda. Petik 2 petik 2. Siatong, sangat merepotkan. Dia mengangguk lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dia terus berkata dengan serius, jika kamu menciumku, aku akan membantumu menghancurkan pengawasan. Qin tinggal di Macau dan Hong Kong selama beberapa hari dan bahkan memeriksa informasi imigrasi, tetapi dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Wanita itu, entah kenapa menghilang di dunianya, bahkan sepatah kata pun tidak mau tinggal. Kemudian, dia bertanya ke meja depan Hotel Lisboa. Dikatakan bahwa seorang pria dan wanita memang datang kepadanya pagi itu, wanita itu naik ke atas dan pergi setelah beberapa saat. Dia tidak yakin dengan apa yang dilihatnya pagi itu. Untuk pertama kalinya, dia benci kenapa dia begitu mabuk hingga rindu bertemu dengannya. Pada hari keempat, Niseng akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menghentikannya dan berkata, Musao, anggota keluarga sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa resor Sisi menenggelamkan turis karena sudah lama tidak terselesaikan. Akhir-akhir ini, sering terjadi pemberitaan di media, yang menyebabkan banyak masalah. Jika Anda tidak kembali ke kota untuk menyelesaikannya, saya khawatir krisis kepercayaan publik akan terjadi di Diseng. Mendengar dia berkata demikian, Qin Mucai harus kembali ke rumah. Di pesawat, dia duduk dengan mata tertutup, sementara Niseng bercerita tentang kejadian baru-baru ini di resor Sisi. Sebenarnya, dalam hal tanggung jawab, Kaisar hanya perlu membayar 300.000 yuan. Namun, setelah kesepakatan internal kami bermaksud memberikan kompensasi 500.000 yuan sesuai dengan prinsip menenangkan situasi. Musao mengangguk, keluarga itu meninggal tanpa alasan. Kerabat yang sedih juga bisa mengerti. Kita bisa memberikan lebih banyak kompensasi untuk itu. Niseng melanjutkan, selain itu, keluarga orang yang meninggal berharap Niseng dapat membuat permintaan maaf di depan umum dan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk orang yang meninggal di depan orang-orang di seluruh negeri. Saya akan mengirim Direktur An ke sana. Petik 2. Aku akan pergi. Dia menyela, sekarang ini begitu besar sehingga semua media berlomba-lomba memberitakannya. Saya hanya khawatir banyak orang akan disesatkan dan bias terhadap Niseng, yang akan berdampak besar pada bisnis kita di masa depan. Jika Anda masuk ke dalam bisnis saya kapasitas, bahkan jika itu sebuah pertunjukan, itu akan sangat bermanfaat untuk meringankan krisis hubungan masyarakat. Niseng berkata, jika Musao bersedia untuk maju, itu akan lebih baik. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya mungkin. Qin Muri melihat arlojinya dan berkata, ini jam 12 siang. Saya pikir kita bisa mencapai kota dalam 3 jam. Saya harap konferensi persnya bisa diadakan jam 5 ya. Petik 2. Ya, saat mereka turun dari pesawat, Qin Mucai dan Niseng langsung menuju Diseng. Di dalam mobil,
Niseng memberitahu Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan tentang berita konferensi pers pada pukul 5 melalui telepon seluler. Ke perusahaan, Qin Mucai langsung naik lift ke kantor presiden. Niseng berkata, "Musao, istirahat dulu. Aku akan bersiap untuk konferensi pers jam 5 sekarang." Qin melepas mantelnya dan menggantungkannya di sandaran kursinya. Dia membuka kancing lengan bajunya dan bertanya, "Apakah Suro ada di perusahaan?" "Ya," jawabnya. "Panggil dia untukku." Niseng Dun, "Ya." Qin Muci duduk di kursi, membuka laci, mengeluarkan laporan pemeriksaan tumpukan obat, dan membaliknya sesuka hati. Tablet Xiao Sintong. Berpura-pura sakit. Suruo, mengingat apa yang terjadi padanya di Makau sebelumnya, dia merasa semakin bingung dengan wanita ini. Kenapa dia melakukan semua ini? Kalau hanya untuk menarik perhatiannya, akunya, dia berhasil. Ada bayangan khusus pada dirinya. Jelas dan samar-samar, tapi begitu familiar hingga membuatnya. Bang-bang, terdengar ketukan di luar pintu. Qin Muzi menarik kembali ketidakhadirannya dan berkata, "Masuk." Setengah detik kemudian, Suro masuk melalui pintu. Saat ini, dia mengenakan gaun yang tidak mencolok tetapi berkualitas mulia. Rambut keritingnya yang tebal tersebar di bahunya. Dia terlihat seperti bidadari yang tak bernoda. Matanya telah kehilangan ketaatan dan rasa takut ketika dia pertama kali datang, tapi dia tidak bisa mengerti apa yang lebih dari itu. "Duduk." Dia menunjuk ke kursi di seberangnya. Suruoyi duduk dan hanya duduk, tetapi melihat bahwa dia mendorong setumpuk data ke wajahnya sendiri. Suara pria itu datar dan tidak ada mood. "Nona Su, bolehkah saya meminta Anda menjelaskannya?" Suruo membalik informasi itu dengan ragu, tapi buru-buru meliriknya. Tiba-tiba, dia tertegun, dan wajahnya menjadi pucat. Menyesuaikan diri dengan iklim, Qinmu terkekeh, tangannya di atas meja, dan cengkeraman mikro, "Saya sangat penasaran, Nona Su, Anda sengaja berpura-pura sakit, apa tujuannya?" Dia menutup informasi dan tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, "Apakah kamu menginginkan perhatianku? Pagi itu, kamu pasti tahu kalau Siatong pernah ke Makau, kan? Tapi saat aku mabuk, kamu sengaja melakukan sesuatu di depannya, yang membuatnya salah paham." Dia berkata dengan lemah, "Kamu ingin menghancurkan hubungan antara aku dan dia." Melihat bahwa dia tidak pernah berbicara, wajah Qin Muci dipenuhi dengan ketidaksenangan. "Nona Su, tolong bicara." Suruo menunduk, "Tidak ada yang perlu saya jelaskan." "Bagus." Dia berdiri dan berkata, "Saya selalu benci kalau ada karyawan di bawah saya yang bertindak cerdas dan memiliki niat buruk di hadapan saya. Saya akan mengirim pengacara untuk memberi Anda pemecatan Anda dalam 2 hari. Anda dapat membuat persyaratan apapun dalam hal ini dasar, tapi Diseng tidak bisa menahanmu lebih lama lagi." Dia berkata, tidak ingin melihatnya lagi, melangkah menuju pintu. Suruo berbalik ke belakangnya dan melihat sosok kokohnya. Tiba-tiba, dia berkata, "Tuan Qin." Tanpa jeda, dia mengulurkan tangan dan membuka pintu. "Apakah kamu ingat Lin Manru?" "Tuan Qin, apakah Anda ingat Lin Manru?" Qinmu memutuskan untuk tetap di tempatnya, seolah-olah dia dipukul oleh seseorang dalam sekejap. Dia tidak bisa bergerak. Dia berbalik, menatapnya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan nada berbahaya, "Bagaimana kamu tahu namanya?" "Jeda, kamu pada akhirnya, siapa itu?" "Aku." Suruo membuka mulutnya. Pada saat ini, Niseng tiba-tiba muncul di luar pintu dan menyela konfrontasi antara dua orang di ruangan itu. "Tuan Qin, konferensi pers akan segera dimulai. Sudah waktunya Anda turun." Qin Muzi tidak bergerak, mata biru gelapnya tertuju pada wajahnya yang aneh namun sangat familiar. Dia terus bertanya, "Siapa kamu?" Suruo menunduk dan tidak berbicara lagi. "Saya mengambil tas informasi di meja dan keluar." Saat jumpa pers, meski ada satpam yang menjaga ketertiban tempat kejadian, namun tetap saja sangat bising. Di bawah panggung, lampu flash yang tak terhitung jumlahnya sering muncul, membuat orang terpesona. Qin Mucai sedang duduk di tengah-tengah rapat, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pemandangan di kantor. "Tuan Qin, apakah Anda ingat Lin Manru?" "Manju Lin Manru." Kenapa dia tiba-tiba menyebut dia? Dengan kata lain, apa hubungan antara dia dan Lin Manru? Qin Muci menutup matanya dan tanpa sadar mengusap pelipisnya. Lelah mengapa periode waktu ini, secara tidak sadar akan selalu memikirkan masa lalunya. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya,
otak itu seperti iblis, yang terus-menerus terkena kutukan. Ini seperti sepasang tangan gelap, mengencangkan otak dan pemikirannya, membimbingnya untuk terus-menerus meninjau masa lalu. Mengingat kembali hari-hari sederhana dan bahagia yang hanya menjadi miliknya dan dia. Tangan dalam kegelapan, Qin Muci tiba-tiba membuka matanya, samar-samar dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Kapan dia mulai merindukan Manju? Dia menyipitkan matanya dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, cahaya halus muncul di matanya. Ya, di hari kemunculan Soro. Dia benar-benar seperti Manju Love, seperti dua kacang polong penuh semangat muda. Impian hidup adalah berkeliling dunia, merasa tidak bahagia dan menikmati naik bus melintasi seluruh kota. Kecuali wajahnya yang sangat berbeda, dia benar-benar mirip. Beberapa kali dia, kursi di sampingnya ditarik terpisah, sehingga mengganggu meditasinya. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak dan emas muncul di sampingnya. Qin banyak mendongak, dan itu adalah Suruo. Tuan Qin, suaranya sangat rendah, maaf, Tuan Ni tidak tahu tentang pemutusan kontrak. Dia baru saja mengatur tempat duduk untuk saya. Saya tidak bisa menolak. Duduk, dia berkata. Pada saat yang sama, mata pria itu penuh dengan pertanyaan, dan sedikit berpikir, terpaku erat padanya. Suruo sedikit tidak nyaman, duduk. Tiba-tiba dia berkata di mulutnya, baru saja di kantor, aku bertanya padamu, sepertinya kamu belum menjawabku. Suruo tanpa sadar mengepalkan telapak tangannya. Dia berhenti sejenak, mengapa kamu kenal Lin Manru? Siapa kamu? Di aula, semua orang mengambil tempat duduk mereka satu persatu. Kebisingan itu sedikit melambat. Tiba-tiba, semua lampu di atas kepala dinyalakan, menerangi ruangan yang luas. Konferensi pers akan segera dimulai. Jawab aku, nada suaranya keren. Setelah 2 detik hening, dia berbicara dengan nada tegas, Tuan Qin, saya Suruo, tapi Suruo. Turis yang tenggelam di resor Sisi kali ini adalah seorang pria berusia 30-an. Dia menikah tahun lalu dan istrinya memberinya seorang putra tahun ini. Semula sebuah keluarga beranggotakan 3 orang memanfaatkan akhir pekan untuk pergi ke pantai untuk berlibur, demi berbahagia, namun tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kemarahan dan kesedihan para anggota keluarga juga bisa dimaklumi. Pada konferensi pers, Qin banyak, atas nama Di Seng, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada anggota keluarganya dan mengheningkan cipta bersama selama 1 menit. Saat hening, seorang lelaki tua menangis di kursi keluarga tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju kursi kaisar. Karena kejadiannya begitu tiba-tiba, dan itu adalah seorang lelaki tua dengan identitas sensitif, para pengawal tidak berani menghentikannya. Orang tua itu bergegas ke Qin Muzi dengan rambutnya tersebar. Wajahnya penuh air mata, dia berada dalam kondisi pingsan. Dia berteriak dengan suara serak, kembalikan anakku. Lalu sebuah tamparan terangkat dan melambai padanya. Pak, dering-nyaring, Ni Seng pertama melangkah keluar, Beberapa kata belum terucap, tapi mata terkejut. Dalam kebingungan, sesosok tubuh kurus berdiri di depan Qin Muzi dan mengambil telapak tangan untuknya. Tapi orang ini, secara tak terduga adalah Suruo. Qin Mucai juga tercengang. Saat ini, para pengawal bergegas dan menarik lelaki tua itu pergi. Adegan sedang kacau. Di pipi putih Suruo, ada 5 telapak tangan berwarna merah cerah yang mengejutkan, dan sudut bibir tipisnya juga mengeluarkan darah. Tanpa sadar seluruh orang mundur 2 langkah. Qin Muci memeluknya dan berkata dengan cemas, ada apa? Dia tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya, oke. Namun tubuhnya gemetar, seperti hendak pingsan. Qin Muri merenung, lalu mengangkatnya dan berjalan menuju lift. Di kantor, dia membaringkannya di sofa. Membungkuk, dengan hati-hati melihat lukanya, kali ini, Ni Seng juga mengikuti. Musao, apakah kamu memerlukan bantuan? Qin berkata, biarkan Lina membelikanku handuk dan salep memar. Kamu turun dulu untuk menstabilkan konferensi pers. Jelaskan kepada media bahwa kamu tidak bisa mengacaukannya. Ni Seng memandang Suruo dan mengangguk, oke. Ruangan kembali sunyi. Suruo duduk dari sofa, wajahnya masih seputih kertas. Qin Muci memandangnya dan berkata, mengapa kamu buru-buru keluar sekarang? Apakah kamu pikir aku tidak bisa menghadapi seorang wanita tua berusia 50-an? Kamu tidak perlu melihat situasimu sendiri untuk menjadi pahlawan. Suruo menundukkan kepalanya, maaf. Baiklah, baiklah. Di depan wanita itu selalu ada penampilan yang lembut dan lemah,
biarkan dia merasa seolah-olah ingin meninggikan suara, seperti menindasnya. Lina segera membelinya kembali. Qin Mucai membasahi handuk dan membungkuk untuk menyeka darah di wajahnya, namun begitu jari itu menyentuh kulit wajahnya, tanpa sadar jari itu tertarik kembali. Dia berdiri dengan canggung dan menyerahkan. Apa yang ada di tangannya, hapus sendiri. Suruo mengangguk dan mengambilnya, tapi ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Qin Mucai berdiri di kantor sebentar. Melihat dia telah menyeka obatnya, dia mengenakan jasnya lagi. Kamu istirahatlah di sini, jangan berjalan melalui pintu utama nanti. Naik saja lift khusus ke tempat parkir bawah tanah dan menyelinap pergi. Dia mengangguk patuh, dan dia menundukkan wajahnya dan berkata, jangan berpikir jika kamu menghalangiku kali ini, aku akan menjagamu. Aku akan mengirimkan seseorang kepadamu besok. Aula di lantai pertama sekarang berada dalam keadaan kekacauan. Pertemuan yang disebut sebagai pertemuan permintaan maaf telah diubah menjadi pertemuan gosip oleh media yang baik. Begitu seorang reporter bermata tajam melihat penampilan Qin Mucai, dia bertanya, saya mendengar bahwa kali ini, cinta sepanjang masa, ada di pasaran. Presiden Qin Yili merekomendasikan Nona Su sebagai juru bicara kali ini. Apakah itu Nona Su gadis itu? Siapa yang baru saja memblokir tanganmu? Wajah dingin Qin Mucai tidak menjawab. Suara lain keluar, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, seseorang menyaksikan Tuan Qin dan Nona Su ini bepergian di Makau, atau bahkan menginap di hotel yang sama. Mereka memiliki hubungan dekat. Mungkinkah Nona Su memiliki minat yang tidak diketahui untuk menjadi juru bicara, cinta sepanjang masa? Bisakah Tuan Qin berbicara dengan kami? Qin Mucai berjalan ke tengah pertemuan, matanya sedikit berat, dengan seluruh keberanian, konferensi pers hari ini terutama atas kematian turis yang tidak disengaja di resor Sisi. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada keluarga almarhum. Kali ini, memang ada kelalaian tugas dalam promosi Kaisar. Kami akan memberikan kompensasi kepada anggota keluarga kami untuk kami tanggung jawab. Sedangkan saya dan Nona Su, dia hanya mantan karyawan Tiseng, dan sekarang kami sudah memecatnya, katanya. Jadi juru bicara, cinta sepanjang masa, akan diubah dalam waktu dekat. Saya harap teman-teman media tidak menebak-nebak. Sedangkan untuk juru bicara baru, pada resepsi peluncuran, cinta sepanjang masa, 2 minggu kemudian, Anda tentu akan melihat wajah aslinya. Setelah perjalanan beberapa hari ini, Siatong merasa rileks dan malas. Keluar dari bandara kota, bahkan udara yang kita hirup pun tampak segar dan indah. Namun memikirkan akan segera bertemu dengannya, hatinya terasa berat. Pagi itu, apa yang terjadi di Hotel Lisboa, dia tidak bisa menerima begitu saja bahwa dia tidak melihatnya. Meski akhir-akhir ini dia sengaja menyembunyikannya dengan baik, namun gambaran itu seperti tusukan yang dalam di hatinya, sedikit gerakan, adalah sebuah semburan rasa sakit. Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Gu Haoran maju dan mengambilkan barang bawaannya. Tidak, Siatong menolak, aku sendiri yang akan kembali. Banyak hal yang harus dia hadapi sendirian, dia bisa mengatasi rasa sakit sementara, tapi tidak bisa berharap untuk menemaninya seumur hidup. Kalau kamu secerdas dia, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Gu Haoran tidak ragu-ragu, tetapi menghentikan taksi untuknya dan berkata, ketika kamu sampai di rumah, telepon aku untuk melaporkan keselamatan. Siatong tersenyum dan mengangguk. Mobil segera sampai di Villa Huyuan. Siatong keluar dari mobil dan hendak memasuki pintu ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria bertopi di dekat pintu. Siapa kamu? Siatong waspada. Hei, pria itu tersenyum sederhana dan jujur, halo, saya reporter mingguan, apakah Anda pelayan keluarga ini? Pria itu masih sangat muda. Ia merasa dirinya adalah seorang reporter baru yang baru saja lulus sekolah. Mungkin dia belum pernah melihat Siatong sebelumnya, jadi dia menganggapnya sebagai pelayan keluarga. Qin, apa masalahnya? Siatong masih berjaga-jaga. Pria bertopi itu berkata, Nona, saya juga terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya tidak menggali beberapa materi, saya akan dipecat oleh perusahaan bulan ini. Jadi saya harap Anda bisa berbaik hati dan memberi aku punya informasi. Melihat ekspresi pria bertopi ini yang sangat sulit untuk dipaksakan, Siatong tersenyum, aku punya hal eksklusif apa yang bisa kuungkapkan padamu. Pria bertopi melihat ke samping dan melihat bahwa tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia mengambil banyak foto dan berkata diam-diam, itu saja. Baru-baru ini,
perselingkuhan antara Kaisar Zheng Xiaodong dan staf wanitanya sangat panas. Pada konferensi pers, Tuan Qin bahkan membawa staf wanita tersebut ke kantor di depan dari semua orang. Sebelumnya, mereka bepergian di Makau dan menginap di hotel meskipun Tuan Qin kemudian menyangkalnya, tapi dia memberikan pandangan ambigu padanya. Tapi hal semacam ini, tidak ada angin, tidak ada api, Nona, karena kamu seorang pelayan di keluarga ini, kamu pasti tahu banyak tentang itu. Apakah Tuan Qin berselingkuh dengan wanita bernama Suruo ini? Xia Tong mengambil foto di tangan pria itu dan melihatnya diam-diam. Dalam foto tersebut, Qin Mucai memeluk Suruo di depan umum dan mendorong mereka menjauh dengan tergesa-gesa. Dia bersandar di pelukannya, dan wajahnya penuh kecemasan. Ternyata bahwa selama ketidakhadirannya, mereka tidak sabar untuk mengumumkan hubungan ini ke publik. Melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, pria bertopi itu mau tidak mau merasa cemas. Nona, Anda harus mengatakan sesuatu. Pada saat ini, pintu villa dibuka, Ran keluar, melihat Xia Tong, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Nyonya, akhirnya Anda kembali. Dia bergegas maju dan memegang Xia Tong, dari mana saja kamu? Anda tidak tahu, selama ketidakhadiran Anda, Tuan Muda sangat cemas. Ketika mata kecil Ran yang terkejut beralih ke pria bertopi itu, dia tiba-tiba menjadi waspada. Siapa kamu? Pria bertopi itu membuka mulutnya dan menatap Xia Tong sebentar, lalu ke Ran dengan tatapan sedang disambar petir. Xia Tong menyerahkan gambar yang sudah jadi kepada pria bertopi itu. Dia tidak mau bicara. Akhirnya, dia membuka mulutnya seolah sedang marah. Saya tidak tahu apakah saya eksklusif atau tidak. Antara dia dan dia, akulah pihak ketiga. Memasuki villa, Ran mengambil barang bawaan untuk Xia Tong. Dia mulai berteriak dengan semangat, Tuan Muda, cepat turun, Nyonya sudah kembali. Xia Tong pergi ke sofa dan melepas mantelnya. Saat ini, di belakang terdengar suara langkah kaki, tenang dengan sedikit berbeda dari urgensi biasanya. Dia menoleh dan menemukan sesosok tubuh kurus bersandar di pegangan tangga. Wajahnya tersembunyi di kegelapan. Dia hanya bisa melihat profil cantik pria itu, langkah terhenti, dan kemudian dia mendatanginya dengan cepat. Kemana saja kamu hari ini? Dia meraihnya, matanya penuh dengan iritasi yang jelas. Apakah kamu peduli kemana aku pergi? Xia Tong memandangnya dan berkata pelan, aku tidak di sini. Apakah kamu tidak senang, Qin? Dia mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Tahukah Anda bahwa saya hampir mengubah Makau akhir-akhir ini? Petik 2. Benarkah? Dia adalah sentuhan ringan, tidak ada hubungannya dengan itu. Qin Muzi menatapnya, nyaris tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan bertanya, apakah kamu datang ke Makau untuk menemuiku hari itu? Xia Tong Kiao, jadi kamu tahu. Saya pikir musau kamu, akhir-akhir ini dengan putri duyung air King Huan, telah lama melupakan orang lain. Bukan itu yang kamu pikirkan. Qin menjelaskan, saya mabuk pagi itu. Saya tidak tahu mengapa Suruo tiba-tiba muncul di kamar saya. Saat itu, aku tertidur. Aku tidak tahu kamu pernah ke sini, apalagi apa yang kamu lihat, tapi dia dan aku benar-benar tidak bersalah. Kami belum melakukan apapun. Petik 2. Qin banyak aku, kamu bilang kamu mabuk dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kenapa dia bisa masuk ke kamarmu ketika kamu sedang tidur dan kamu tidak mengunci pintunya? Bagus, dia melambaikan tangannya, walaupun itu hanya kesalahpahaman pagi itu. Pada konferensi pers 2 hari yang lalu, kamu menggendongnya ke kantor di depan publik. Itukah yang kamu lakukan saat kamu mabuk dan tidak sadarkan diri? Dia sedikit terkejut, jelas tidak menyangka kalau dia mengetahui hal ini, urusan. Apakah kamu penasaran kenapa aku mengetahui hal ini? Xia Tong berkata sambil tersenyum, paparazi yang menggali skandal itu sudah sampai di depan pintu. Qin banyak. Aku, ketika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak memikirkan di mana kamu akan meletakkan wajah istriku. Konferensi, dia menamparku dan hampir pingsan. Aku tidak bisa, tamparan untukmu. Xia Tong memotongnya, tanpa alasan, mengapa dia menamparmu. Katakan saja itu tidak masalah. Sekarang dia akan menyerahkan nyawanya untuk melindunginya dan ditampar untukmu. Qin banyak, aku, bukankah begitu? Sudah bertentangan dengan dirimu sendiri. Lepaskan. Xia Tong memarahi, ingin melepaskan diri dari belenggunya. Qin Mutai terdiam dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan beberapa hal, tapi Xia Tong,
saya tidak punya perasaan padanya dari awal sampai akhir. Saya juga telah mengubah juru bicara, cinta sepanjang masa. Saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengannya di masa depan. Dia maju ke depan dan memeluknya, Siatong, aku mencintaimu, aku hanya mencintaimu. Apakah kamu mengerti? Aku mencintaimu, hanya kamu. Siatong mendengarkan telinga, pengakuan penuh kasih sayang ini, tetapi tidak bergerak sedikit pun, karena selalu hanya satu ide, yang melayang di benaknya, dia mencoba mengemudi, tetapi tidak ada. Oh, hanya mencintaiku. Dia bertanya, bagaimana dengan Lin Manru? Dia tahu dia seharusnya tidak bertanya, tapi dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk menutup mata dan menjadi bodoh. Dia jelas-jelas terkejut, nadanya tidak senang, apa hubungannya ini dengan dia? Qin, kamu masih mencintainya, kan? Siatong mendorongnya menjauh dan berkata dengan putus asa, jika dia masih hidup, tepat di sebelahmu, maukah kamu segera meninggalkanku dan berbalik untuk bersama dia? Kenapa kamu selalu harus membayangkan sesuatu yang tiba-tiba menyiksa dirimu sendiri? Manju sudah mati. Dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun padamu. Tapi dia masih hidup. Kata-kata Siatong meledak, dan dia segera memahami kesalahannya. Apa? Qin Muzi tertegun. Tidak ada apa-apa. Dia menunduk. Aku baru saja bilang jika tidak ada yang namanya. Dia menundukkan wajahnya, singkatnya. Aku sudah menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja padanya, dan aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Dalam 2 minggu, akan ada resepsi untuk cinta sepanjang masa. Aku akan bebas setelah pesta. Lalu aku akan mengajakmu dan sayangku jalan-jalan. Biarkan saja seperti ini.